Ya. So don't start dengan mengeluh. Ya. Kita perbaiki aja, ya, sebisa kita. Nanti lama-lama kan pasti berubah. Tapi kita mesti kasih contoh. Next. Ini sedikit teori yang selalu saya pakai. Saya menjadi kepala 4 lembaga, 2 BUMN dan 2 kementerian. Ini selalu saya pakai sih. Memang kalau ya saya di perhubungan sih nggak banyak sih berubah karena saya tugaskan ya cuma 21 bulan. Ini bukan protes sih, saya cuma cerita ya. Tapi saya di perhubungan 21 bulan yang kelihatan bagi masyarakat apa? Nggak ada calo di bandara. Zaman saya masuk kan masih ada calo. Ya, sekarang nggak ada. Walaupun bandara kecil, nggak ada sudah calonya. Gitu. Dulu saya masuk, wah semua bilang nggak bisa Pak, calo ini begini. Loh, buktinya bisa. Oh, di kereta api dulu kalau calo itu kan bagian daripada organisasi, ya kan? Loh bener, ini setorannya APRI, setorannya dia ini semua ini, anak-anak OPS ini. Oke. John Kotter ini bisa di-download nanti, mestinya gratis karena sudah artikel yang tua ya. Jadi saya selalu percaya ini, John Kotter nulis di artikel Leading Change, Why Transformation Efforts Fail. Ini Harvard Business Review Maret-April 1995. Dia ada nulis 8 step untuk merubah organisasi Anda. 1 itu establishing the sense of urgency. Ini semua ngerti ya. Pemimpin itu mesti menjelaskan ini kita harus berubah dan sebagainya. Ini gampang ya, gampang. Semua bisa ngomong ini. Apalagi kalau ngomongnya di sini Pak. Orang yang ngomong di sini ini biasanya pidatonya ada yang buatin Pak. Ya, makanya saya nggak mau di sini karena saya buat sendiri. Ya. Yang kedua itu forming a powerful guiding coalition. Nah ini menurut saya mulai penting. Kalau mau transformasi itu minta dukungan semua stakeholder. Ya. The most important stakeholder itu apa? Itu customer. Nah, kalau Unika Parahyangan sebaiknya minta dukungan siapa? Ya student body. Ya, minta dukungan. Ini kalau kita mau rubah gini yuk dukung juga. Loh, kalau mereka nggak mau kan jadi rusak nanti. Atau tidak terlalu efektif dan sebagainya. Juga lah kalau di badan usaha milik negara itu minta dukungan aparat penegak hukum lah, semua pemegang saham lah, macam-macam sudah. Ya, tapi kalau universitas saya kira is a simpler one. Ya, tapi mesti minta dukungan stakeholder. Yang ketiga menciptakan visi. Kalau menciptakan visi ini gampang, ya. Jadi ini nggak penting-penting banget lah, ya. Jadi Anda jangan pikir orang menciptakan visi itu harus sekolah tinggi, nggak usah. Pokoknya nggak buta huruf pasti bisa. Ya, visi itu kayak mimpi kok, ya. Belum tentu juga bisa dijalankan. Nanti kalau nggak jalankan, nggak bisa visinya terrealisir. Wah ini kurang ini, nggak ada. Visi itu kalau nggak bisa terrealisir ya, yang bikin visi yang ngawur. Menurut saya itu. Nah, yang keempat ini yang mulai susah. How you communicate the vision. Komunikasi itu caranya macam-macam sih. Makanya dulu saya pikir dari banyak pimpinan kereta api mungkin saya salah satu yang paling banyak berkomunikasi dengan stakeholder saya dan juga dengan orang-orang yang saya pimpin. Mengkomunikasikan visi ini kalau nggak bisa berat. Yang kelima, bisalah. Ini kan delegasi kewenangan, empowering others to act the vision. Yang nomor 6, nah ini agak susah. Planning for and creating short term wins. Ini tulisannya sederhana gini tapi jalaninya susah menurut saya. Planning for and creating short term wins. Coba saya tanya dari ruangan ini. Yang pelari maraton siapa? Termasuk adik-adik mahasiswa. Coba angkat tangan. Kalau yang depan modelnya pasti bukan. Hah? Mana? Ibu ya? 1. Ibu pelari maraton? Oh bukan. Ya, Bapak ya 1. Begitu. Bapak dosen atau? Oke, ya. Lalu terus berharapnya apa? Oke, ya. Orang itu, nah coba saya interaksi sama Bapak ya, gitu saya tanya. Orang lari maraton itu karena kekuatan fisik atau mental? Oke, saya sepakat. Saya waktu muda saya juga lari maraton. Dan merokok. Ya. Karena larinya pakai lutut, merokoknya pakai mulut. Jadi 2 hal ini beda, tidak ada hubungannya. Ya, agak jauh lutut dengan mulut ya.
Orang mampu lari 42 kilo is not the physical strength. Is the endurance of the passion. Ya, nggak bisa. Nah, kalau organisasi kita itu tidak banyak yang mampu lari maraton, itu berarti organisasi kita itu terdiri dari manusia-manusia yang pikirannya juga pendek, nggak mampu panjang dia. Karena kesabarannya juga pendek sekali. Ya, pendek. Akibatnya apa? Kalau Bapak mau transformasinya, Bapak Ibu mau transformasinya berhasil, apa yang Anda harus lakukan adalah membuat program atau membuat goal yang pendek-pendek dan bisa dimengerti. Makanya waktu saya mulai masuk kereta api, salah satunya yang target utama itu bikin apa? Toilet di stasiun harus bersih ya Pak Joko ya. Nah, semua senior saya bilang, ini di Rut kok malah ngurusin toilet. Loh, saya selalu ngomong, toilet itu adalah salah satu simbol besar peradaban manusia modern. Manusia itu kalau tidak modern, tidak menggunakan kereta api dan tidak ke toilet. Buang airnya di pinggir jalan. Ya. Nah, kalau kereta api nggak bisa bersihkan toilet, yang lain menurut saya omong kosong. Omong kosong udah nggak ada lah. Bersihkan toilet itu paling gampang kok. Semua protes. Ya, semua protes. Kepala stasiun yang besar-besar semua bilang nggak bisa. Buktinya sekarang bisa. Ayo, kan ini fakta. Nah, dengan ini bisa, satu-satu diperbaiki. Ya, tapi ini juga dalam proses meyakinkan orang-orang yang kita pimpin ini, ternyata ini bisa. Jadi short term aja, yang dia tahu Anda bisa ngukur, saya juga bisa ngukur. Kalau Bapak mimpin orang yang sangat fragmented, latar belakangnya dan pendidikannya, seperti di kereta api, yang lulusan SD hampir 10.000 waktu saya masuk, betul ya Pak Joko ya? Bayangin. Lulusan SD saya cerita ini ngerti enggak? Enggak ngerti. Disuruh ikut paket belajar, enggak mungkin mau. Loh, kalau lulusan SD umur 19 bisa ikut paket belajar. Kalau lulusan SD umur 45 giginya udah hilang separuh. Coba suruh apa? Betul enggak, Pri? Paling tempeleng pasti. Cuma itu aja. Nah, ini Pak. Makanya banyak transformasi itu gagal dan tidak berkelanjutan karena you don't set the small target one by one. Karena kalau saat ini orang itu punya confidence di bawah. Yang target waktu itu saya lakukan apa? Penerangan di peron. Peron itu selalu suram. Ya, suram. Sudah orang-orang kereta api itu kulitnya gelap, peronnya suram. Wah, itu. Jadi saya itu juga bingung. Coba lihat kulitnya gelap enggak coba? Yang kulitnya terang ini pasti bukan karir kereta api. Loh, enggak percaya. Loh benar Pak, coba lihat mulai situ. Loh benar. Nah, ini juga. Ini bukan karir. Coba belakang Bapak. Iya kan? Ini padahal istrinya masih muda, masih gelap gini Pak. Iya. Dan sebagainya. Nah, ini apa? Ya. Yang kedua apa? Penerangan di peron. Wah, debat sama anak-anak teknik. Begini lalu men lah. Sudah enggak usah saya bilang, sudah yang gampang. Mana? Petugas stasiun itu sekolahnya SD, SMP itu dijelaskan soal lumen itu juga sama-sama bingungnya. Loh betul enggak Pak Chandra? Udah saya bilang gini aja, kamu ambil koran, baca di bawah lampu ini setelah maghrib, kamu kelihatan enggak? Kebaca enggak? Kalau enggak kebaca berarti kurang terang, kan gampang. Ya. You set up simple target and simple measurement that is totally fully understood by organization. Nah itu mesti begitu. Ya. Jadi jangan bikin, kan pemimpin itu enggak perlu kelihatan sophisticated, enggak perlu kan. Orang juga tahu you bosnya kok. Iya kan? Enggak perlu, masa you masih mau membuktikan lagi saya ini lebih cerdas dari, enggak penting kan. Udah tahu kok you bosnya kok. Ya, just show the things that they can understand. Itu menurut saya. Nah, kalau nomor 6 bisa, nomor 7, nomor 8 pasti bisa. Mengkonsolidasikan improvement, terus perubahan dan sebagainya. Orang pernah waktu saya ngasih ceramah di kepolisian kali ya, di Mabes Polri, ada yang tanya, waktu Bapak masuk kereta api, Bapak yakin nggak Bapak bisa bawa kereta api itu berubah pelayanan kayak begini? Saya bilang enggak. Siapa yang meyakinkan Bapak? Enggak ada. Kenapa Bapak bisa? Karena orang-orang saya akhirnya juga mau merubah. Ya cuma itu. Jadi 7, 8 ini menurut saya omong kosong kalau 6-nya ini enggak bisa. 1 sampai 8 menurut saya yang paling menjadi tantangan semua orang itu nomor 6.
Karena banyak pemimpin punya kecenderungan itu ingin menunjukkan dia itu hebat. Lu nggak penting, sudah nomor 1 kok, iya kan? Nah, kalau udah nomor 1 itu mau bodoh nggak bodoh ya you nomor 1, gitu. Itu, next. Terima kasih.